selama roda zaman, selama gelaring jagat tidak mungkin hari Rebo Manis itu untuk tanggaling sasi, tanggaling tahun, keporo tanggaling windu. Nah, saya kali ini akan menyampaikan bahwa tapi ulo salam yo atur bagyo Om wilayah jati nukuni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya membuat konten ini hari Selasa Kliwon, laku ning dahono atau laku ning geni ya. Tanggalnya 13 malam 14, nanti malam itu malam Rebo Manis. Rebo Manis itu kalau guru saya mengatakan sejatinya Rebo Manis itu adalah Rebo Wekasan. Mengapa dikatakan Rebo Wekasan? Sebab tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin hari Rebo Manis itu untuk tanggaling sasi, tanggaling tahun, atau tanggaling windu. Ya, sekali lagi. Mengapa Rebo Manis dikatakan Rebo Wekasan? Kata guru saya ini ya. Guru saya itu Wito Sawon, Bedogol atau kiainya Kejawen, Desa Karangbenda, Bedogolan Lor gitu. Mengatakan bahwasanya yang seasli-aslinya Rebo Manis itu adalah Rebo Wekasan atau disebut juga dengan kantong Edina. Lah, mengapa dikatakan Rebo Wekasan? Sekali lagi, mengapa dikatakan Rebo Wekasan? Sebab hari satu-satunya hari yang dimaksud tidak bisa untuk tanggaling sasi, tanggaling tahun, apalagi tanggaling windu. Selama roda zaman, selama gelaring jagat tidak mungkin hari Rebo Manis itu untuk tanggaling sasi, tanggaling tahun, keporo tanggaling windu. Nah, saya kali ini akan menyampaikan bahwa ini adalah tanggal 13, besok Rebo Manis tanggal 14 lah. Berani-beraninya menurut saya berdasar dari petuah guru saya ini, hari Rebo Manis untuk menyelenggarakan pemilu. Namun sesuai dengan ilham yang saya terima bahwasanya pengganti Pak Jokowi adalah si Raja Buntal. Kemungkinan besar saya nggak mengatakan pasti ya, kemungkinan besar mungkin buntal itu diartikan buntu dan serba apa-apa diuntal. Lah, diuntal kan buaya ini ya. Kalau buaya itu kan nggak dikunyah, nggak dimamah kalau istilah Jawa dalam memakannya. Lah, mungkin ini adalah penentuan si Raja Buntal yang diawali dari pemilu hari Rebo Manis. Lah, keramatnya hari Rebo Manis itu adalah tidak mungkin sepanjang masa untuk bisa menjadi tanggaling sasi, tahun, apalagi windu. Makanya kalau hari Rebo Manis dikatakan Kadong Edina, hari Rebo Wekasan itu adalah gelaring jagat lan kukuting jagat, atau gelarnya digelarnya dunia ini, kehidupan dunia ini, dan akan dibukut kembali. Saya juga pernah membuat konten itu, menurut guru saya, menurut guru tuduh saya, akan terjadi pada hari Rebo Manis. Lah, mungkinkah ini akan akhir dari demokrasi? Artinya saya mengatakan mungkin ya, sekali lagi dikasih kata mungkin, nanti saya dianggap memastikan dan atau mendambakan bubarnya demokrasi, itu tidak sama sekali. Namun semestinya hari Rebo Manis ini tidak digunakan untuk pemilihan umum. Lah, sesuai dengan petunjuk saya, karena si Raja Buntal mungkin adalah ini sabab bahwasanya mungkin ini adalah pemilu yang terakhir, andai kata terjadi ya. Dan tentunya terjadi karena besok hari Rebo Manis, sekarang hari Selasa Kliwon, dan belum ada tanda-tanda akan tidak terselenggaranya pemilu. Tentunya pemilu tetap terselenggara untuk menunjukkan siapa pengganti Pak Jokowi, yaitu julukannya menurut kata luhur adalah si Raja Buntal. Mungkin tidaklah itu paslon 1, cawapres 1, cawapres 2, cawapres 3, namun yang jadi
adalah julukan leluhur, adalah si Raja Buntal. Saya tidak mengatakan baik atau buruknya daripada yang terpilih nanti, namun saya menyampaikan bahwasanya julukan leluhur itu adalah si Raja Buntal. Lah saya akan merana seyogianya, kembali lagi seyogianya seluruh aparatur pemerintah negara itu kembali lagi kepada zaman hitungan Majapahit yang asli. Sekali lagi, zaman hitungan Majapahit yang asli, sehingga 1000 tahun bulan Sura atau 1000 tahun Lebaran yang akan datang itu bisa dihitung. Contoh umpamanya tahun Alif pasti akan jatuh kalau tidak hari Selasa Pon ya pasti hari Rebo Wage. Alif pasti akan jatuh pada hari Selasa Pon atau hari Rebo Wage. Asapon Aboge. Lalu J Saing, tahun J tentu akan jatuh pada hari Selasa Pahing, J Saing. Lalu B Miski, tahun B itu pasti akan jatuh pada hari Kemis Legi. Lah ini hitungan Majapahit yang telah menentukan dari zaman dulu kala untuk pedoman anak cucu Nusantara ini semestinya yang tidak terombang-ambing. Dan lalu kata Rebo Wekasan itu ada yang menduplikat, di mana-mana iman itu ada duplikatnya, atau di mana-mana iman itu ada fotokopiannya. Mungkin bangsa ini adalah bangsa yang sangat beriman, ya, leluhur kita itu Nusantara itu adalah bangsa yang sangat beriman atau sungguh-sungguh dalam beriman, dan lalu diduplikat oleh bangsa-bangsa lain, lalu digubah bahwa ada kata-kata kalau Rebo Wekasan itu adalah rebo terakhir di bulan Sapar, ada yang mengatakan. Namun saya berpedoman dan saya cenderung meyakini bahwasanya dengan ciri bahwa hari Rebo Manis tidak mungkin akan jadi tanggaling sasi atau tanggaling tahun, apalagi tanggaling windu. Saya meyakini guru saya ini telah mengatakan bahwasanya kasunyatanya memang selama gelaring jagat ini belum pernah yang namanya tanggalnya sasi jatuh pada hari Rebo Manis. Lah semestinya ini dihindari, manakala tahulah saya akan memberi rujukan seyogianya para aparatur pemerintahan itu kembali lagi kepada hitungan zaman Majapahit yang saya maksud. Hitungan zaman Majapahit ini akan menentukan 1000 tahun atau hari pantangan untuk kita hidup di muka bumi ini, hari naas, geblageng dino, geblageng tahun dan sebagainya, adegeng dino, adegeng tahun, palanganeng dino atau dina malang, yaitu Selasa Kliwon. Lah ini patut sekali kita mengkaji kembali. Lah namun karena memang pengaruh-pengaruh, tidaklah itu dari si A, tidaklah itu dari si B, tidaklah itu dari si D dan sebagainya, dari A sampai Z, sehingga saling mengaku bisa, saling merasa bisa, namun tidak bisa merasakan bahwasanya kehidupan bangsa ini telah memotori ya perhitungan jauh sebelum mungkin orang-orang bangsa atau bangsa-bangsa lain menguasai perhitungan. Bangsa ini telah menguasai perhitungan yang sangat tepat dengan bukti yaitu tahun Alif ya, selengkapnya ada windu 4. Tahun Alif itu tidak mungkin akan jatuh pada hari yang lain kecuali hari Selasa Pon dan Rebo Wage. Lah ini sebuah kesempatan bagi kita semua untuk mengkaji kembali, karena saya meyakini dampak pemilu ini tidak akan bisa membuahkan hasil pemimpin yang sesuai atau yang sesuai dengan dambaan rakyat. Sekali lagi, tidak mungkin akan bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan dambaan rakyat. Mengapa demikian? Karena odo-odo dari luhur itu yang sebagai pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Kembali lagi saya mengingatkan seyogianya para aparatur pemerintahan dan rakyat Nusantara ini kembali kepada perhitungan Majapahit. Saya rasa demikian. Terima kasih.